Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang hari ini akan mempresentasikan mata kuliah pengauditan 1 dengan materi sampling audit. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Ailin Okta Azalia dengan NPM 20101040005, kemudian Anissa Nur Afifah dengan NPM 20101040025, kemudian Yuda Arya Dwi Kusuma dengan NPM 20101040042, dan yang terakhir Koirul Anam dengan NPM 201014136. Materi pertama yang akan kita bahas adalah definisi dan tujuan sampling audit. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI melalui Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 350 mendefinisikan sampling audit sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Sampling audit dapat diterapkan baik untuk melakukan pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Sampling audit banyak diterapkan auditor dalam prosedur pengujian yang berupa vouching, tracking, dan konfirmasi. Materi selanjutnya yaitu resiko sampling dan resiko non-sampling. Risiko yang pertama yaitu risiko sampling. Risiko sampling berkaitan dengan kemungkinan bahwa sampel yang diambil bukanlah sampel yang representatif. Risiko sampling timbul dari kemungkinan bahwa kesimpulan auditor bila menggunakan sampling mungkin menjadi lain dari kesimpulan yang akan dicapai bila cara pengujian yang sama diterapkan tanpa sampling. Tingkat resiko sampling mempunyai hubungan yang terbalik dengan ukuran sampel, yaitu semakin kecil ukuran sampel maka semakin tinggi resiko samplingnya. Begitu pula dengan sebaliknya. Auditor harus menerapkan pertimbangan profesional dalam menentukan besarnya resiko sampling. Risiko sampling dapat dibedakan atas yang pertama, risiko sampling dalam pengujian substantif atas detail atau rincian. Yang kedua, risiko sampling dalam melaksanakan pengujian pengendalian. Dalam menyelenggarakan pengujian substantif, auditor memperhatikan dua aspek penting dari risiko sampling, yaitu risiko keliru menerima dan risiko keliru menolak. Dalam menyelenggarakan pengujian pengendalian, auditor memperhatikan dua aspek penting dalam risiko sampling yang meliputi. Yang pertama, risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah. Yang kedua, risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi. Kesalahan pemberian pendapat auditor dapat disebabkan oleh kombinasi kemungkinan kesalahan sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan material yang terjadi dalam laporan keuangan. Yang kedua, struktur pengendalian intern gagal mendeteksi dan melakukan koreksi kesalahan. Yang ketiga, prosedur audit yang dilaksanakan auditor gagal mendeteksi kesalahan. Risiko yang kedua yaitu risiko non-sampling. Risiko non-sampling meliputi semua aspek risiko audit yang tidak berkaitan dengan sampling. Risiko ini tidak akan pernah dapat diukur secara matematis. Risiko non-sampling timbul karena yang pertama, kesalahan manusia seperti gagal mengakui kesalahan dalam dokumen. Yang kedua, kesalahan pemilihan maupun penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Yang ketiga, salah interpretasi hasil sampel. Walaupun tidak dapat diukur secara matematis, risiko non-sampling ini dapat ditekan auditor dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perencanaan yang tepat. Yang kedua, melakukan pengawasan atau supervisi yang tepat. Yang ketiga, menerapkan standar pengendalian kualitas yang ketat atas pelaksanaan audit.
Selanjutnya, untuk subbab yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai pendekatan sampling audit. Standar profesional akuntan publik pada standar pekerjaan lapangan ketiga itu menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Dalam pendekatan sampling ini terdapat dua pendekatan umum yang dapat dipilih oleh auditor untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Pendekatan tersebut yaitu yang pertama yaitu sampling statistik. Sampling statistik ini lebih banyak memerlukan biaya daripada sampling non statistik. Biaya tersebut itu meliputi biaya pelaksanaan training bagi staf auditor untuk menggunakan statistik dan biaya pelaksanaan implementasi rencana sampling statistik. Sampling statistik ini tingginya biaya itu dikompensasi dengan tingginya manfaat yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan sampling statistik. Untuk pendekatan yang kedua yaitu sampling non-statistik. Sampling non-statistik ini merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif. Auditor dapat menentukan besarnya sampel yang diambil dalam sampling non-statistik dengan melakukan pertimbangan subjektif berdasarkan pengalamannya. Kedua pendekatan tersebut itu mengharuskan auditor untuk menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan rencana sampling. Dalam hal ini terdapat 3 pengaruh tidak langsung yang mempengaruhi keputusan auditor dalam pemilihan metode sampling. Yang pertama yaitu prosedur audit yang akan diterapkan atas sampel yang dipilih. Yang kedua, kompetensi bukti audit yang diperoleh berkaitan dengan item sampel individual. Yang ketiga, tanggapan auditor atas kesalahan yang ditemukan dalam item sampel. Nah, pemilihan antara kedua pendekatan sampling statistik dan sampling non statistik tersebut itu didasarkan terutama pada pertimbangan manfaat dan biaya. Untuk yang selanjutnya, subbab yang keempat itu kita akan membahas mengenai sampling dalam pengujian substantif. Standar Profesional Akuntan Publik 354/16 menyebutkan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan auditor dalam perencanaan sampel atas pengujian substantif itu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu hubungan antara sampel dengan tujuan audit yang relevan yang harus dicapai. Yang kedua, pertimbangan pendahuluan atas tingkat materialitas. Yang ketiga, tingkat resiko keliru menerima yang dapat diterima auditor. Dan yang keempat atau terakhir yaitu karakteristik populasi. Di samping faktor-faktor yang telah disebutkan yaitu auditor harus cermat dalam mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu pemilihan sampel. Dalam pemilihan sampel ini unsur-unsur sampel itu harus dipilih sedemikian rupa sehingga sampel dapat mewakili populasinya. Untuk setiap unsur dalam populasi itu harus memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dan faktor yang kedua yang harus dicermati yaitu pelaksanaan evaluasi atas hasil sampel. Untuk selanjutnya yaitu subbab yang kelima, kita akan membahas mengenai variabel sampling. Pada variabel sampling digunakan oleh auditor apabila ditemukan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ketika klien tidak dapat menyajikan suatu jumlah yang dapat dianggap benar. Yang kedua, suatu saldo akan ditentukan dengan sampling statistik.
Kemudian, variabel sampling tepat untuk diterapkan oleh auditor pada observasi dan penilaian persediaan. Yang kedua, konfirmasi piutang dagang. Ketiga, cadangan untuk piutang tak tertagih. Yang keempat, cadangan persediaan yang rusak. Kelima, menilai persediaan dalam proses. Yang keenam, menilai aktiva tetap dalam public utility company. Dan yang terakhir yaitu penilaian umur piutang. Kemudian, ada 3 teknik yang dapat digunakan dalam variable sampling, yaitu yang pertama ada mean per unit atau MPU, di mana langkah-langkahnya ini meliputi yang pertama menentukan tujuan pengujian dalam rencana sampling, yang kedua mengidentifikasi kondisi kesalahan, yang ketiga mengidentifikasi populasi dan unit sampling, yang keempat menentukan ukuran sampling, kelima menentukan metode pemilihan sampel, yang keenam melaksanakan rencana sampling, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil sampel. Lalu yang kedua ada difference estimation, yang ada 4 hal yang harus dipenuhi untuk menggunakan teknik sampling. Yang pertama itu ada nilai buku setiap item populasi harus dapat diketahui oleh auditor. Yang kedua, total nilai buku populasi harus dapat diketahui oleh auditor. Yang ketiga, jumlah keseluruhan dari nilai buku item populasi ini harus sama dengan total nilai buku populasi. Dan yang terakhir, harus ada perbedaan antara nilai audit dan nilai buku yang dapat diharapkan. Dan yang terakhir, itu ada sampling estimasi rasio, di mana rasio dihitung dengan menghitung hasil pembagian jumlah nilai audit dibagi jumlah nilai buku untuk item sampel. Rasio tersebut kemudian dikalikan dengan nilai buku total untuk menghasilkan nilai populasi total yang diestimasikan. Pemilihan keduanya tergantung ada tidaknya korelasi atau hubungan antara jumlah perbedaan individual dengan nilai bukunya. Apabila ada korelasi yang sangat tinggi antara jumlah perbedaan individual dengan nilai bukunya, maka estimasi rasio lebih efisien karena memerlukan sampel dalam jumlah yang sedikit. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai sampling dalam pengujian pengendalian. Pada Standar Profesional Akuntan Publik nomor 350 par 31 menyebutkan faktor yang harus dipertimbangkan auditor dalam perencanaan sampling atas pengujian pengendalian. Yang pertama itu ada hubungan antara sampel dengan tujuan pengendalian tertentu. Yang kedua, tingkat penyimpanan maksimum dari prosedur atau kebijakan pengendalian intern yang ditetapkan yang akan mendukung tingkat resiko pengendalian yang direncanakan. Yang ketiga, ada tingkat resiko yang dapat diterima auditor atas penentuan resiko pengendalian yang terlalu rendah. Dan yang keempat, itu karakteristik populasi. Nah, auditor kadang harus melaksanakan pemeriksaan tidak berdasar sampling. Pemeriksaan harus dilakukan terhadap seluruh populasi. Sampling itu tidak dapat diterapkan untuk prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern yang memadai untuk merencanakan audit, pengujian prosedur, dan kebijakan struktur pengendalian intern tertentu tergantung pemisahan tugas yang memadai. Lalu pengujian atas prosedur dan kebijakan struktur pengendalian intern tertentu yang didokumentasikan. Dan yang terakhir itu pengujian yang bertujuan untuk memperoleh bukti tentang rancangan atau operasi suatu lingkungan pengendalian atau sistem akuntansi. Kemudian kita akan membahas mengenai atribut sampling. Yang dimana sampling atribut ini untuk pengujian pengendalian meliputi tahap berikut. Yang pertama ada menentukan tujuan pengujian audit. Yang kedua ada mengspesifikasi atribut yang akan diperiksa dan kondisi penyimpangan. Yang ketiga ada mendefinisikan populasi dan unit sampling. Yang keempat menspesifikasikan tingkat penyimpangan yang dapat diterima. Yang kelima menspesifikasikan risk assessing control, risk to low yang dapat diterima acceptable risk of over-reliance. Yang keenam ada mengestimasi tingkat penyimpangan populasi. Yang ketujuh menentukan ukuran sampel. Yang kedelapan menentukan metode pemilihan sampel.
Yang ke-10 ada melaksanakan prosedur audit, dan yang terakhir ada mengevaluasi hasil sampel. Selanjutnya yaitu perbedaan antara sampling untuk pengujian pengendalian dengan sampling untuk pengujian substantif. Yang pertama ada pengujian pengendalian, di mana pengujian pengendalian ini bertujuan untuk mengestimasi tingkat deviasi dari pengendalian yang ditentukan dalam sebuah populasi. Yang kedua yaitu pengujian substantif, di mana pengujian substantif ini untuk mengestimasi jumlah total moneter dari populasi atau jumlah moneter error dalam sebuah populasi. Untuk subbab yang ke-8 yaitu ada sampel dengan tujuan ganda. Auditor dalam situasi tertentu dapat merancang sampel yang memenuhi dua tujuan sekaligus. Yang pertama ada menentukan risiko pengendalian, yang kedua menguji kebenaran jumlah moneter transaksi yang dicatat. Nah, auditor ini biasanya telah membuat estimasi pendahuluan bahwa terdapat sebuah tingkat risiko yang rendah bahwa penyimpangan dari prosedur atau kebijakan struktur pengendalian intern yang ditetapkan dalam populasi ini akan melebihi tingkat penyimpangan yang dapat diterima. Ukuran sampel yang dirancang harus merupakan yang terbesar di antara ukuran-ukuran sampel yang dirancang untuk masing-masing tujuan terpisah. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.